mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku kita ulang dari awal ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disukakan ya lewat pujian kami. Sebentar, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman-Mu bisa merembah dalam hati kami dan kami dapat melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman, semuanya sehat ya? Oh iya, ada yang punya cita-cita jadi dokter? Nah, kakak mau bercerita tentang seorang dokter ahli bedah yang sudah banyak melakukan operasi yang harus dikerjakan dengan keahlian, kesabaran, dan ketelitian yang tinggi. Suatu malam, seorang gadis kecil harus menjalani operasi. Gadis kecil itu sakit parah, wajahnya pucat, dan harapan untuk hidupnya hanya 10% saja. Artinya, kemungkinan gadis kecil ini meninggal atau mati sangat besar. Sementara perawat mempersiapkan pembiusan, gadis kecil ini bertanya, "Dokter, setiap malam sebelum tidur, saya selalu berdoa. Sekarang sebelum operasi dimulai, bolehkah saya berdoa?" "Baiklah anak manis, kamu memang harus berdoa. Dan jangan lupa, berdoa juga untuk saya ya," jawab sang dokter. Kemudian, gadis kecil itu melipat kedua tangannya dan berdoa, "Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik. Berkatilah domba kecilmu malam ini dalam kegelapan. Kiranya Engkau dekat denganku, melindungi aku sampai datangnya sinar matahari besok pagi. Dan berkati pula dokter yang akan mengoperasiku. Amin." Di saat sakit parah, bahkan kematian serasa dekat, gadis kecil itu beriman bahwa Tuhan Yesus selalu dekat dengannya, sehingga tidak perlu takut atau khawatir lagi. Lalu gadis kecil itu berkata sambil tersenyum, "Sekarang saya sudah siap dokter." Mata dokter pun berkaca-kaca, berair mata, melihat betapa besar iman yang dimiliki gadis kecil yang menyerahkan masalah, penyakit, dan beban hidupnya dan menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Sebelum mulai operasi, dokter pun tergerak untuk berdoa dalam hatinya. "Tuhan yang baik, Engkau boleh tidak membantuku dalam operasi yang lain, tetapi tolong untuk kali ini bantulah aku untuk menyelamatkan gadis kecil ini." Kemudian dokter mulai mengoperasi si gadis kecil dan keajaiban terjadi. Operasi berhasil. Gadis kecil itu berangsur sembuh. Dari pengalaman itu, sang dokter merasa bahwa dirinya adalah pasien yang baru menjalani operasi iman, yaitu belajar dari iman gadis kecil itu. Adik-adik, sampai kalian dewasa bahkan tua, ingat ya, kalau kalian lagi sedih atau sakit, sesukar dan seberat apapun masalahmu, jangan pernah putus asa. Masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Jangan menjauh dari Tuhan dan berharap kepada manusia ya. Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Artinya, Tuhan tidak suka bahkan mengutuk orang yang tidak berharap kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan sangat suka dan memberkati orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan mampu memelihara dan menjaga harapan yang kita gantungkan kepadanya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus bisa menolong dengan banyak cara, bisa melalui orang lain juga, seperti Tuhan Yesus tolong gadis kecil tadi melalui dokter dan obat-obatan. Dalam segala hal, kita harus berusaha ya adik-adik, tetapi dengan sikap hati yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Berdoalah dengan iman
dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Selalu ada pertolongan bagi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Di Alkitab diceritakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia telah berusaha berobat ke banyak tabib atau dokter sampai semua hartanya habis. Tetapi dia tidak sembuh, bahkan sakitnya semakin parah. Pasti badannya kekurangan darah, pucat, kurus lemah tanpa harapan. Bukan hanya tubuhnya yang menderita, tetapi jiwanya juga. Karena zaman dahulu, perempuan yang pendarahan dianggap najis atau kotor. Tidak boleh dekat, apalagi bersentuhan dengan orang lain. Jadi pasti perempuan ini sudah lama terpaksa harus menjauhi keluarganya dan dijauhi orang-orang. Rohaninya juga kering. Sudah lama dia tidak bisa beribadah di rumah Tuhan. Perempuan ini pernah mendengar berita-berita tentang kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak orang, mengusir setan, dan membuat banyak mukjizat. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke desanya, semangatnya timbul, harapannya muncul. Perempuan ini percaya dan berkata dalam hatinya, asal ku jamah atau ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi seperti biasa, kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu diikuti oleh orang banyak yang berdesak-desakan, ingin disembuhkan, ingin melihat mukjizat, dan mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi perempuan ini tahu, hanya Tuhan Yesus harapan satu-satunya agar dia sembuh. Maka dengan diam-diam, perempuan ini memberanikan diri berada di kumpulan orang banyak, mendekati dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Pada saat yang sama, Tuhan Yesus tahu bahwa ada tenaga atau kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu Tuhan Yesus menoleh dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya heran dengan pertanyaan Tuhan Yesus dan menjawab, "Begitu banyak orang berdesak-desakan dekatmu, kenapa engkau masih tanya siapa yang menjamahmu?" Lalu Tuhan Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Padahal Tuhan Yesus sebenarnya tahu siapa yang telah menyentuh jubahnya. Sementara perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Orang-orang bisa marah karena dirinya yang dianggap najis atau kotor berada di dekat banyak orang. Dan dia takut karena telah berani-beraninya menyentuh jubah Tuhan Yesus. Maka dia datang tersungkur menyembah Tuhan Yesus dan mengaku dengan jujur dan tulus atas kesembuhan yang dia alami setelah menjamah jubah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dengan penuh kasih berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Wow, perempuan itu bersukacita. Bukan hanya disembuhkan secara tubuh, tetapi imannya telah menyelamatkannya. Dan sekarang dia bisa pulang ke keluarganya. Adik-adik, harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin sekarang ada yang lagi sakit, khawatir, takut, sedih, punya masalah belajar, atau pekerjaan mama papa dalam masalah. Yuk, dalam keadaan apapun, jangan pernah putus asa. Berusaha terus dan tetap berdoa. Andalkan Tuhan, taruh harapanmu kepada Tuhan. Maka berkat dan pertolongan Tuhan akan selalu menyertai hidupmu. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, di saat saya dalam masalah, sakit sedih, atau takut, saya tidak mau putus asa karena ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan sanggup dan siap menolong saya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang sayang saya, dan Roh Kudus, Sang Penolong, terima kasih ya. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita baca ayat hafalan untuk minggu ini. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian ibadah online hari ini. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Ajak dan kasih link ibadah online ke teman-teman yang lain ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tara!